Baiklah, kita lanjutkan untuk video yang kedua. Masih dari bab yang sama, yaitu mengenai computer attack and computer abuse. Ini teknik yang berikutnya, yaitu teknik salami. Salami itu kalau kalian cari di internet, itu semacam daging ham yang diiris kecil-kecil, kemudian nanti jadi roti. Nah, maka dari nama itu, teknik salami itu definisinya seperti yang tertulis di sini, yaitu si pelaku ini akan menggelapkan sejumlah uang secara irisan salami. Artinya uang yang digelapkan itu jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi rutin. Maka ketika salami slice ini nanti akhirnya dijadikan satu atau digabungkan juga akan menjadi suatu tumpukan daging yang sangat besar. Nah, teknik ini tambahannya adalah penggelapan uang itu dilakukan dengan cara atau mengambil dari beberapa akun yang diretas oleh penyerang. Jadi misalnya si penyerang ini mengambil sejumlah uang dari beberapa akun bank, kemudian uang-uang itu akhirnya digelapkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Itulah yang disebut dengan teknik salami. Berikutnya, economic espionage atau spionase. Ini juga seperti artinya, spionase ini kan semacam aktivitas memata-matai. Nah, maka serangan economic espionage ini artinya adalah pencurian informasi-informasi penting atau perjanjian dagang rahasia atau intellectual property lainnya. Ini juga bisa menggunakan komputer untuk melakukan kejahatan ini. Memata-matai perusahaan yang akan dijadikan korban, kemudian mengambil data-data penting dan rahasia dari mereka. Kemudian ada yang namanya cyber extortion, threatening to harm a company or a person if a specified amount of money is not paid. Ini semacam kejahatan menggunakan cyber, teknologi cyber dengan cara mengancam akan membahayakan suatu perusahaan atau seseorang kalau keinginan si penyerang untuk mendapatkan sejumlah uang itu tidak dituruti. Jadi ini konteksnya sama seperti kalau kalian sering lihat tentang penyanderaan itu ya, yang pelakunya meminta iming-iming uang. Nah ini juga sama, tetapi ini menggunakan teknologi cyber untuk menjalankan aksinya. Kemudian cyberbullying ini yang sering kita dengar di beberapa kasus akhir-akhir ini, terutama yang terjadi di era sekarang dan dialami oleh banyak anak-anak muda era milenial. Definisinya ada di sini, using the internet, cell phones, or other communication technologies to support deliberate, repeated, and hostile behavior that torments, threatens, harasses, humiliates, embarrasses, or otherwise harms another person. Jadi intinya ini adalah aktivitas pembulian terhadap orang lain tetapi dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Misalnya kalau yang pernah kalian dengar itu misalnya ada yang membuli temannya melalui akun media sosial. Nah, itu salah satu contoh cyberbullying. Jadi cyberbullying itu kriterianya adalah menggunakan jaringan internet, kemudian menggunakan teknologi-teknologi komputer yang ada, kemudian bisa dilakukan secara anonimus, karena kalau kita melakukan cyberbullying, kita bisa ngeset bahwa orang lain tidak akan tahu pelakunya siapa, jadi kita buat anonim. Tetapi intinya adalah ini aktivitas yang dilakukan untuk membuat orang lain menjadi malu dan lain sebagainya. Kemudian ada sexting, exchanging sexually explicit text messages and revealing pictures usually by means of a phone. Jadi ini kejahatan komputer juga. Motifnya adalah untuk meminta gambar atau mengirim teks yang
sebenarnya tidak layak, yang masuk kategori sexually explicit, dikirimkan kepada orang lain. Ini juga sudah sering terjadi yang akhir-akhir ini kita lihat beritanya di entah itu di Indonesia maupun di negara lain. Kemudian ada internet terrorism, using the internet to disrupt electronic commerce and communication and to harm computers. Jadi ini semacam konsepnya semacam terorisme berbasis internet, tetapi konteksnya adalah menggunakan internet untuk mengganggu transaksi e-commerce. Kemudian juga untuk mengganggu sistem komputer yang ada. Jadi ini medianya adalah internet. Kemudian internet misinformation ini sering terjadi juga sekarang ini, ya, menggunakan internet untuk menyebarkan informasi-informasi yang keliru. Maka hati-hati kalau kalian menyebarkan informasi di internet, karena ketika kalian menyebarkan informasi yang keliru di internet itu sudah masuk dalam computer attack atau computer abuse, ya, penyalahgunaan komputer. Kemudian internet auction fraud, ini sebenarnya kalau secara spesifik adalah penyalahgunaan komputer menggunakan situs lelang. Jadi kalau kalian lihat seperti eBay, Electronic Bay itu kan situs lelang ya. Nah, tetapi di sini kejadiannya adalah si pelaku membuat suatu situs atau website yang khusus untuk lelang seperti eBay itu, kemudian digunakan untuk menipu orang lain. Misalnya, dia melelang suatu barang, kemudian menyatakan bahwa barangnya itu asli, padahal barangnya palsu. Orang akan tertipu. Nah, itu contohnya, ya, internet auction fraud. Kemudian ini penyalahgunaan komputer berkaitan dengan trading saham, pump and dump fraud, penipuan juga ini, tetapi konteksnya adalah terkait dengan harga saham. Jadi di sini seperti definisinya, using the internet to pump up the price of a stock and then selling it. Jadi melakukan penipuan dengan cara memarkup harga saham, kemudian dijual, ya, kemudian akhirnya nanti akan banyak yang tertipu dengan harga yang sudah di markup tersebut. Kemudian click fraud, ini yang beberapa kali pernah terjadi juga. Click fraud ini berkaitan dengan iklan. Kalau dulu di kelas SIM, kalian pernah belajar tentang metode e-commerce untuk pendapatan berbasis iklan. Jadi ketika orang ngeklik, maka nanti akan semakin banyak uang yang diperoleh, kan gitu ya. Nah, terkadang hal itu bisa dimanipulasi dengan click fraud ini. Jadi memanipulasi jumlah klik yang ada pada suatu website. Jadi jumlah kliknya itu tidak alamiah, tetapi sudah melalui proses manipulasi. Kemudian ada yang namanya web cramming, offering a free website for a month, developing worthless website, and charging the phone bill of the people who accept the offer for months, whether they won't continue using the website or not. Jadi di sini ini penyalahgunaan juga dalam media dengan media website. Intinya si pelaku akan menawarkan suatu website yang gratis, domain gratis gitu ya, untuk 1 bulan. Kemudian setelah itu orang ini akan mengenakan biaya kepada orang tersebut, ya, terutama kaitannya dengan biaya telepon yang akan dibebankan. Padahal si korban ini belum tentu akan mau menggunakan website itu atau tidak. Jadi ini salah satu penipuan juga, tetapi menggunakan website. Kemudian ini yang sering kita hadapi, software piracy ya, pembajakan perangkat lunak. Ini kalau di Indonesia sudah sangat marak sekali. Jadi pembajakan perangkat lunak itu juga termasuk dalam penyalahgunaan komputer.
The unauthorized copying or distribution of copyrighted software. Jadi software-software yang asli itu di-copy, dibaca, kemudian diperjualbelikan atau didistribusikan. Nah, itu juga termasuk salah satu penyalahgunaan komputer. Oke, itu tadi beberapa teknik serangan komputer dan penyalahgunaan komputer. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, learning objektif yang kedua, yaitu social engineering. Ini adalah definisinya, refers to techniques or psychological tricks used to get people to comply with the perpetrator's wishes. Jadi, social engineering itu adalah suatu teknik atau trik psikologis yang digunakan agar orang lain itu mau mengikuti keinginan dari si pelaku kejahatan. Terutama kalau dikaitkan dengan IT, ya berarti ketika akhirnya nanti si pelaku akan meminta data-data perusahaan yang sifatnya rahasia, itu bisa menggunakan social engineering trick, ya, atau menggunakan beberapa trik psikologis. Nah, social engineering ini sebenarnya patokannya adalah 7 sifat dasar manusia. Yang pertama adalah compassion, ini sudah sering kita dengar ya. Compassion bahkan menjadi salah satu unsur dari spiritualitas Ignatian. Compassion itu berarti kan kita punya hasrat untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, kadang sifat dasar kita yang ingin atau senang membantu orang lain, inilah yang akan dijadikan dasar bagi para pelaku kejahatan untuk memanfaatkan atau untuk melakukan tindakan mereka kepada kita. Kemudian yang kedua, sifat dasar yang menjadi sasaran dari social engineering adalah greed. Greed itu serakah. Maka di sana kalimatnya adalah people are more likely to cooperate if they get something free. Jadi orang itu akan cenderung mau bekerja sama dengan orang lain kalau seseorang itu mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Nah, ini juga bisa menjadi celah terjadinya penipuan berbasis social engineering. Yang ketiga, sex appeal. People are more likely to cooperate with someone who is flirtatious or viewed as hot. Jadi kalau di sini konteksnya terkait dengan sex appeal itu berarti kita itu kan kadang senang bekerja sama dengan orang yang mungkin orangnya itu menyenangkan atau ganteng secara fisik atau cantik dan lain sebagainya. Ini juga yang biasa terjadi. Maka kalian kan pernah melihat ya contoh kasus penipuan yang menggunakan wanita cantik sebagai sarananya. Nah, itu salah satu cara memanfaatkan sex appeal untuk social engineering. Kemudian sifat dasar manusia berikutnya sloth. Sloth itu artinya malas. Few people want to do things the hard way, waste time, or do something unpleasant. Fraudster take advantage of our lazy habits. Jadi kalau kita itu malas, maka kemalasan kita inilah yang akan menjadi keuntungan yang akan diraih oleh pelaku kejahatan. Kenapa? Karena kita suka, kalau orang yang malas itu, dia tentu tidak mau melakukan sesuatu secara sulit dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya trust. People are more likely to cooperate with people who gain their trust. Jadi kita itu punya kecenderungan untuk mau bekerja sama dengan orang yang bisa kita percaya. Ini juga yang menjadi yang menjadi dasar biasanya terjadi social engineering itu karena adanya trust ini. Kemudian urgency, a sense of urgency or immediate need that must be met leads people to be more cooperative. Jadi kalau kita dalam kondisi terdesak itu kan biasanya kita kemudian gampang untuk diajak bekerja sama. Nah, ini celah yang dimanfaatkan juga oleh para penipu itu. Contoh misalnya, wah saya butuh banget nih uang sekarang, bisa bantu nggak? Nah, urgensi ini yang kemudian akan dimunculkan. Suatu nuansa urgensi ini yang akan muncul sehingga kita akhirnya akan membantu si penipu itu. Kemudian berikutnya ada vanity atau kesombongan. People are more likely to cooperate if you appeal to their vanity by telling them they are going to be more popular or successful. Jadi orang akan cenderung mau bekerja sama kalau kita bilang kepada mereka bahwa kamu itu kelak akan menjadi orang yang sukses atau menjadi orang yang terkenal.
istilahnya orang dibombong itu seneng kan gitu ya. Nah, itu adalah beberapa sifat dasar manusia yang bisa menjadi celah untuk dilakukannya social engineering. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini bukan berarti kemudian saya mengajarkan kalian untuk tidak membantu orang lain, bukan seperti itu, tetapi kita harus selalu waspada karena 7 sifat dasar kita itu terkadang bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang buruk. Nah, kemudian ini adalah beberapa prosedur dan kebijakan untuk meminimalkan terjadinya social engineering. Misalnya, nomor 1, jangan pernah membiarkan orang lain mengikutimu ketika kamu akan masuk ke dalam suatu gedung atau suatu tempat. Terutama kalau tempat itu adalah tempat yang sifatnya memang tidak bisa diakses oleh banyak orang. Kemudian yang kedua, jangan pernah login untuk orang lain pada suatu komputer, ya, kecuali kalau kalian atau kita punya hak akses. Kemudian yang ketiga, jangan pernah memberikan informasi yang sensitif melalui handphone atau email. Ini yang sekarang semakin rawan, apalagi ada isu penjualan data pribadi yang sekarang makin marak terjadi di era revolusi industri keempat ini. Kemudian poin yang keempat ini yang jelas tidak boleh dilakukan, jangan pernah membagi password atau user ID kalian. Maka kalau bikin password ya sudah jangan ditunjukkan kemana-mana kan gitu ya. Kalian punya password apa saja. Karena password itu jelas sifatnya sangat personal. Kemudian yang kelima, be cautious of anyone you do not know who is trying to gain access through you. Hati-hatilah terhadap seseorang yang mungkin kamu tidak kenal. Dan orang itu berusaha mendapatkan akses melalui dirimu. Maka ini poin yang menekankan kewaspadaan bagi kita semua. Nah, apa saja social engineering teknik yang biasa terjadi? Yang pertama adalah pencurian identitas, identity theft. Ini mengambil identitas orang lain, biasanya untuk kepentingan atau untuk mendapatkan manfaat ekonomi gitu ya. Tetapi ini mengambil data atau identitas orang lain secara ilegal. Ini sudah sering kita dengar. Misalnya kemarin ada pencurian data melalui aplikasi Zoom dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, posing, creating a seemingly legitimate business, collecting personal information, while making a sale and never delivering the product. Ini juga pernah terjadi. Jadi kalau posting itu ceritanya, misalnya ada pelaku yang menggunakan teknik ini, dia akan membuat suatu, katakanlah suatu website untuk menjual barang, kemudian dia mengumpulkan informasi personal dari orang-orang yang mengunjungi website dia itu, dan pada akhirnya barang yang dia jual tidak akan pernah dikirim karena memang barangnya tidak ada. Orang itu tujuan membuat websitenya adalah hanya untuk mengambil informasi orang lain. Maka ini harus hati-hati, terutama kalian yang suka mengeksplorasi internet untuk berbelanja secara online. Berikutnya phishing, sending an electronic message pretending to be a legitimate company, usually a financial institution, and requesting information or verification of information, and often warning of some negative consequence if it is not provided. Phishing ini sebenarnya hampir sama dengan yang di atas-atas tadi ya, menyamar juga nih ceritanya. Jadi si pelaku akan mengirimkan pesan elektronik dan pelaku ini akan menyamarkan dirinya seolah-olah dia adalah perusahaan yang legitimate, perusahaan yang valid. Kemudian dia mengirim pesan ke korban, meminta informasi-informasi penting, dan karena si korban mengira bahwa ini adalah informasi dari suatu perusahaan yang valid, maka dia akan mengirim informasi yang diminta. Padahal sebenarnya ini hanya rekayasa saja, hanya penyamaran doang. Ya. Bahwa yang mengirimkan pesan itu sebenarnya adalah pelaku kejahatan. Kemudian ada istilah phishing. Ini konsepnya sama seperti phishing tadi, tetapi aktivitasnya dilakukan dengan menggunakan telepon. Jadi
tetap tujuannya sama, yaitu untuk mendapatkan informasi penting dari orang lain, tetapi menggunakan voice atau menggunakan saluran telepon. Kalau yang tadi menggunakan pesan elektronik, misalnya menggunakan email. Kemudian yang berikutnya carding. Ini dari kata card ya, karena ini kejahatan teknik social engineering yang sasarannya adalah kartu kredit. Jadi di situ definisinya adalah pelaku ini akan mencuri kartu kredit, kemudian dia akan melakukan pembelian menggunakan kartu kredit tersebut. Pembeliannya ini digunakan hanya untuk ngecek apakah kartu kreditnya masih valid atau tidak. Nah, kalau masih valid, kemudian yang dia lakukan adalah menjual kartu kredit yang dia curi itu. Jadi pembeliannya ini hanya dilakukan sebagai uji coba doang. Kartu kredit yang dia curi itu masih valid, masih berlaku atau tidak. Kalau masih valid, maka kartu kreditnya akan dijual ke orang lain karena pasti ada yang membutuhkan untuk transaksi-transaksi elektronik. Kemudian farming. Farming ini semacam mengalihkan. Ya, jadi definisinya adalah redirecting website traffic to a spoofed website. Jadi harusnya nih kalau dari gambar di sini ya ada customer dan server di sini. Harusnya yang dituju adalah mybank.com, tetapi si penyerang ini bisa menginterupsi, bisa memotong jalur komunikasi antara klien dengan server. Akhirnya si korban ini diarahkan ke website palsu yang sudah dibuat oleh si penyerang. Tujuannya apa? Tujuannya tetap sama, yaitu untuk misalnya mengambil informasi-informasi yang penting. Yang berikutnya Evil Twin. Ya ini kalau mau diterjemahkan setan kembar gitulah ya. Evil Twin ini intinya si pelaku akan membuat WiFi, jaringan WiFi yang baru yang mendekati atau hampir sama dengan jaringan WiFi yang legal. Misalnya, jaringan WiFi yang legal itu SSID-nya Starbucks. Kemudian si pelaku bikin jaringan yang lain diberi nama Starbucks Cafe. Nah, kita sebagai korban kan nggak sadar nih, oh ada dua Starbucks nih, sama aja lah, sama-sama Starbucks kan gitu ya. Kita pilihlah yang kedua. Begitu kita masuk ke jaringan yang kedua ini, kan kita akan ngisi alamat email dan password untuk login. Nah, ternyata kita salah masuk jaringan. Efeknya apa? Efeknya si pelaku sudah menunggu kita dan akhirnya dia bisa mendapatkan data alamat email kita, kemudian password-password penting kita dan lain sebagainya. Maka kalau menggunakan WiFi, hati-hati, pastikan bahwa WiFi itu memang WiFi yang legal. Kemudian ada typo squatting. Ini hampir sama konteksnya dengan yang sebelumnya tadi. Tetapi intinya di sini setting up similarly named website so users making typographical errors when entering website name are sent to an invalid site. Jadi typo kalian sudah tahu lah ya, artinya typo itu kan salah ketik. Nah, pelaku ini memanfaatkan kesalah ketikan itu, ya, tekniknya. Jadi dia akan membuat membuat website yang serupa dengan website yang asli, ya. Misalnya pertama si korban akan terkoneksi ke sini legitserver.co gitu kan. Kemudian nanti si pelaku akan mengarahkan apa yang diinput oleh si korban ini kemudian diarahkan ke website palsu yang sudah dia buat dengan nama yang hampir serupa. Jadi ini memanfaatkan kesalahan penulisan huruf.
Kemudian ada QR code replacement. QR code tentu kalian sudah sering menggunakan ya, quick response code. Kalau ini caranya adalah si pelaku itu akan menutupi stiker QR code yang asli dengan stiker QR code yang palsu. Sehingga nanti ketika kalian men-scan QR code, yang kalian scan adalah QR code yang palsu yang sudah dirancang oleh si pelaku. Efeknya sama seperti teknik yang sebelum-sebelumnya, kalian akan masuk ke website yang salah, kemudian kalian sudah terlanjur mengisi data dan yang lain sebagainya. Kemudian ini tab mapping. Kalau kalian sering buka internet kan itu ada beberapa tab gitu ya ceritanya, browser kalian. Nah di sini definisinya secretly changing an already open browser tab in order to capture user IDs and password when victim logs back into the site. Jadi ketika membuka internet, si pelaku ini secara diam-diam akan membuka atau mengganti tab browser yang aktif, kemudian akhirnya dia bisa merecord user ID dan password kalian. Berikutnya dumpster diving. Searching documents and records to gain access to confidential information. Jadi ini ceritanya si pelaku itu akan mengobrak-abrik ya semacam recycle bin atau tempat sampah digital kalian untuk mencari informasi-informasi yang penting yang mungkin sudah kalian hapus tetapi ternyata masih tertinggal jejaknya di dunia maya. Kemudian ada shoulder surfing. Perpetrators look over a person's shoulders in a public place to get information such as ATM PIN numbers or user ID and password. Ini shoulder itu kan pundak atau bahu ya. Jadi ceritanya si pelaku ini akan mengintip apa yang kalian lakukan. Misal, kalian masuk ke ATM, kemudian katakanlah ATM-nya ini bukan yang cuma satu mesin dan satu bilik ya, tetapi satu bilik bisa banyak ATM, jadi orang bisa lalu lalang di situ. Ketika kalian sedang memproses transaksi kalian menggunakan ATM, tiba-tiba ada orang di belakang kalian dan dia mengintip apa yang sedang kalian lakukan. Itu dia lakukan dalam rangka untuk mendapatkan PIN ATM kalian. Itu contoh shoulder surfing. Ya, jadi kejahatan ini dilakukan di tempat umum, tetapi tujuannya sama untuk mendapatkan informasi-informasi pribadi. Kemudian ini contoh yang pernah terjadi juga, namanya Lebanese looping. The perpetrator insert a sleeve into an ATM that prevents ATM from ejecting the card. Jadi kalau ini menggunakan merekayasa mesin ATM diberi semacam lengan tambahan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kartu itu tidak keluar dari mesin. Kemudian ini yang kemarin sempat heboh, skimming. Double sweeping a credit card in a legitimate terminal or covertly sweeping a credit card in a small hidden handheld card reader that records credit card data. Jadi misalnya menggunakan kartu kredit kemudian digesek 2 kali, nah itu ternyata yang aktivitas salah satunya itu adalah skimming untuk mendapatkan data dari kartu kredit tersebut. Skimming ini bisa, kalau yang kemarin sempat terjadi itu misalnya yang kalian amati, kalau di ATM kemudian ada skimmernya ya, ada alat yang ditempelkan di lubang kartu debitnya itu. Nah, skimmernya itu fungsinya adalah untuk merecord, untuk merekam berapa PIN ATM kartu yang masuk ke mesin itu. Kemudian ini masih bicara tentang kartu kredit juga, chipping, planting a small chip that records transaction data in a legitimate credit card reader. Jadi kalau belanja menggunakan kartu kredit, kemudian menggunakan credit card reader untuk meng-approve transaksi, nah ternyata di alatnya itu, di credit card readernya itu dipasang chip kecil yang digunakan untuk merecord informasi detail tentang transaksi yang terjadi pada kartu kredit tersebut. Berikutnya eavesdropping, listening to private communications or tapping into
data transmission. Jadi ini semacam menyadap sebenarnya. Eavesdropping itu. Misalnya kalau dari gambar ini, ada seorang customer sedang menghubungi call center, nah kemudian si penyerang ini ikut menyadap, ikut mendengarkan, ikut nimbrung di jalur komunikasi privat antara customer dengan call center itu. Jadi ini semacam penyadapan. Oke, itu tujuan pembelajaran yang kedua, beberapa teknik social engineering. Semoga kita semua selalu waspada untuk hal-hal seperti itu. Berikutnya di tujuan pembelajaran yang ketiga, malware. Malware ini sebenarnya kepanjangannya adalah malicious software atau perangkat lunak yang berbahaya. Tetapi di sini kita diingatkan malware itu tidak hanya terbatas pada komputer. Smartphone yang kalian punya itu juga bisa atau rentan kemasukan malware. Malware itu bisa menyebar dengan berbagai cara, misalnya kalau kalian pernah melihat akses untuk beberapa file yang dibagikan melalui internet, itu bisa juga menjadi perantara masuknya malware. Ketika kalian klik download, kemudian ternyata yang masuk adalah software yang berbahaya. Atau yang kedua, email attachment, lampiran email yang mungkin pengirimnya kita juga tidak tahu kan gitu ya. Itu juga bisa menjadi perantara penyebaran malicious software. Maka hati-hatilah ketika kalian mendownload file atau menerima email. Harus dicek dulu apakah kita kenal dengan si pengirim atau tidak. Beberapa contoh malware, yang pertama adalah spyware. Spyware ini spy software, jadi software yang digunakan untuk memata-matai. Maka di sana definisinya adalah software that secretly monitors computer usage. Software yang secara diam-diam akan memantau penggunaan komputer. Misalnya laptop saya ini ada spyware-nya, maka ketika saya menyalakan laptop, spyware-nya itu aktif dan dia merekam semua aktivitas saya dengan laptop saya ini. Tujuannya apa? Seperti yang tadi sudah disampaikan, tujuannya adalah mengumpulkan informasi personal dari si pengguna. Kemudian nanti informasi itu dikirimkan ke pihak lain yang membutuhkan. Yang kedua, adware. Adware ini ads advertising, berarti software yang berkaitan dengan iklan. Ini semacam spyware juga sebenarnya, tetapi konsepnya adalah pop banner ads. Kalau kalian sering lihat di layar monitor, misalnya di bagian atas itu kan ada pop-up-nya, banner-bannernya, iklan-iklan tertentu. Iklan obat-obatan atau apapun. Nah, itu sebenarnya beberapa ada yang adware. Jadi software mata-mata tetapi didesain dalam bentuk iklan, pop-up banner, tujuannya sama untuk mengumpulkan informasi mengenai misalnya apa sih kebiasaan kalian ketika berselancar di internet. Nah, itu akan direcord semua. Maka hati-hati ketika kalian mengklik iklan yang ada di internet. Kemudian scareware. Software that is often malicious is of little or no benefit and is sold using scare tactics. Jadi ini kalau dari contoh tampilan yang saya tampilkan di sini, scareware ini semacam software yang dibuat untuk menakut-nakuti pengguna bahwa seolah-olah komputermu itu rusak. Sering yang melihat seperti ini ya. Kalau kayak gini kan ketika kita panik kemudian yang kita klik apa? Yang kita klik adalah fix now. Nah, ketika diklik fix now, bisa jadi nanti kita tidak sadar memasukkan data personal atau mungkin dia sudah, begitu kita klik fix now, dia bisa langsung mendapatkan informasi siapa yang ngeklik dan lain sebagainya. Kemudian keylogger. Keylogger ini berkaitan dengan keystrokes. Keystrokes itu kalau kalian menekan touch keyboard laptop atau komputer, nah itu aktivitas yang berkaitan dengan keystroke. Maka keylogger di sini definisinya atau konsepnya adalah keylogger software records computer activity such as user keystroke, email send and receive, website visited, and so on. Jadi keylogger ini
akan merecord aktivitas kita yang kita lakukan dengan komputer kita masing-masing. Kemudian ini yang pernah kita bahas di kelas SIM, Trojan horse atau kuda Troya, a set of malicious computer instruction in an authorized and otherwise properly functioning program. Jadi katakanlah kita mendapat atau mendownload file yang seolah-olah file itu file yang sah, tetapi begitu kita masukkan ke dalam komputer, ternyata file itu berisi program-program yang membahayakan. Maka ini logikanya sama seperti konsep kuda Troya yang dulu sudah saya pernah jelaskan dan sudah kita diskusikan di kelas SIM. Nah, ini sedikit menambahkan saja kuda Troya itu apa kan gitu ya. Ini ceritanya waktu itu antara Greeks dan Troy ya. Jadi ketika ada peperangan antara kedua belah pihak ini, kemudian yang salah satu pihak membuatkan kuda kayu dalam ukuran besar, seolah-olah itu sebagai hadiah bagi Troya, dan pihak Troya menerima dengan senang hati, karena kalau dikasih hadiah kan pasti senang gitu ya. Begitu kuda itu dimasukkan ke dalam kerajaan Troya, di tengah malam pada saat semua sedang tidur, ternyata di dalam kuda kayu raksasa itu di dalamnya adalah pasukan lawan semua. Jadi ketika yang lain tidur terlelap, pasukan lawan keluar dan membumi hanguskan sasarannya. Maka seolah-olah kuda itu adalah representasi sesuatu yang legal, tetapi ternyata di dalamnya berisi sesuatu yang jahat. Nah ini gambarnya kuda Troya. Ya. Kuda sebesar ini sebagai hadiah diterima dengan senang hati. Ternyata tidak ada yang tahu bahwa di dalam kuda ini berisi pasukan musuh. Berikutnya time bomb and logic bomb. Trojan horses ini jenis kuda Troya juga, Trojan horses ya. That lie idle until triggered by specified date or time by a change in the system, by message or by send event occur. Jadi ini semacam malware yang akan aktif pada tanggal tertentu atau akan aktif ketika sistem itu diganti atau aktivitas lainnya. Dan malware ini akan melekat pada beberapa program yang valid. Di suatu saat pada tanggal tertentu atau pada suatu aktivitas tertentu, malware yang melekat pada program yang valid ini akan meledak dalam tanda kutip. Artinya dia akan kemudian merusak sistem komputer yang dilekati oleh program yang valid tersebut. Berikutnya adalah trapdoor or backdoor. Ini yang paling sering dilakukan ini ya, pintu jebakan atau pintu belakang. Jadi a set of computer instruction that allows a user to bypass system control. Jadi si pelaku ini membuat suatu instruksi komputer, bahasa program komputer, yang kalau ini diaktifkan maka kita itu bisa membypass atau mengambil jalan pintas untuk mengakses sistem, jadi tidak melewati jalur yang normal. Berikutnya paket sniffer, capture data from information package as they travel over network. Jadi ketika ada sekelompok data yang melintasi suatu jaringan, kemudian data itu akan diambil atau akan dicuri untuk kemudian diambil informasi-informasi yang penting yang ada di dalamnya. Kemudian rootkit conceals processes file network connection and system data from the operating systems and other program. Jadi rootkit ini fungsinya untuk mengambil file-file yang penting
atau data-data yang penting. Kemudian super zapping ini sebenarnya hampir sama dengan trapdoor tadi. The unauthorized use of special system program to bypass regular system control and perform illegal acts. Jadi hampir sama seperti yang pertama tadi, mengambil jalan pintas untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian kelebihannya adalah tanpa meninggalkan jejak audit. Jadi tidak akan ketahuan bahwa pernah terjadi penyintasan. Kemudian virus ini jelas yang sudah kalian pahami semua ya. A segment of self-replicating executable code that attaches itself to a file or program. Jadi semacam kode-kode yang berbahaya, bahasa program yang berbahaya, atau program yang membahayakan, yang kalau itu nanti diakses di suatu komputer, maka bisa membahayakan komputer itu sendiri. Kemudian worm, ya, jadi ada virus, ada Trojan horse, ada worm. Worm ini sebenarnya hampir sama seperti virus, tetapi di situ ada beberapa pembedanya. A virus is a segment of code hidden in or attached to a host program, whereas worm is a standalone program. Artinya untuk yang poin pertama adalah kalau virus itu suatu kode atau bahasa program yang melekat pada suatu software, tetapi kalau worm itu dia standalone, dia program yang berdiri sendiri. Bedanya yang pertama itu. Yang kedua, a virus requires human to do something to replicate itself. Artinya virus itu kalau mau mereplikasi diri perlu bantuan manusia. Misalnya kalian menjalankan suatu program kemudian virusnya akan berkembang di situ. Nah, bedanya dengan worm adalah kalau worm itu dia tidak perlu campur tangan manusia untuk mereplikasi dirinya. Dia bisa mereplikasi sendiri. Misalnya dia akan mereplikasi kemudian masuk ke jaringan-jaringan yang lain, itu worm, ya, tanpa ada campur tangan manusia. Kemudian yang pembeda yang ketiga adalah apa yang menjadi bahaya dari kedua hal ini. Worms itu membahayakan jaringan, ya. Sementara kalau virus itu akan menginfeksi file komputer. Itu beda yang ketiga. Jadi virus sangat jarang sekali ada virus yang bisa membahayakan suatu jaringan. Biasanya worm yang akan membahayakan suatu jaringan itu. Kemudian teknik atau malware berikutnya bluebugging, taking control of someone else's phone to make or listen to calls, send or read text messages, connect to internet, etc. Jadi intinya bluebugging ini adalah si penyerang akan mengambil alih kendali seluruh device dari korban. Entah itu mau menggunakan untuk melakukan panggilan telepon, mengirim pesan, atau akses internet, dan yang lain sebagainya. Jadi, device-nya korban itu secara utuh dikendalikan oleh si penyerang, itulah bluebugging. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk chapter 6 ini, silakan dipahami dengan baik. Kalau masih ada yang belum paham, kita akan masuk ke sesi forum diskusi melalui Moodle belajar.usd. Terima kasih, kita ketemu di bab berikutnya.